Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku generasi milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Rasulullah ada seorang penggembala kambing bernama Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari ia menjaga ternak milik seorang Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'aiz. Kemudian ada dua orang parubaya yang nampak haus dan kelelahan menghampirinya. Setelah memberi salam, keduanya meminta Abdullah bin Mas'ud untuk memerahkan susu kambing tersebut. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud menolak memberikan susu itu karena ternak itu bukan miliknya. Kambing-kambing ini bukan milik saya hanya memeliharanya. Mendengar jawaban itu, dua laki-laki tersebut tak memberikan bantahan. Walaupun sangat kehausan, mereka senang dengan jawaban jujur si penggembala itu. Sahabat tahu siapa dua orang tersebut. Mereka adalah Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abdullah, "Abdullah, apakah kau punya kambing betina yang belum dikawinkan?" "Ada," jawab Abdullah. Lalu Abdullah mengantar Rasulullah dan sahabat ke tempat kambing tersebut. Rasulullah lalu mengusap kambing itu dan mendoakannya. Kemudian dari kambing tersebut mengalir air susu yang sangat banyak. Abdullah takjub. Lalu Rasulullah menjawab, "Ini adalah karunia dari Allah SWT." Tak lama usai peristiwa itu, Abdullah kemudian memeluk agama Islam dan menjadi salah satu penghafal Al-Quran terbaik. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawamu ke dalam surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku, inti dari ajaran Islam adalah akhlak. Perintah Allah agar kita mengikuti akhlak Rasulullah. Kepemimpinan diikuti dengan akhlak. Yang dapat merubah dunia adalah akhlak. Peradaban jahiliyah yang kokoh bisa runtuh dengan akhlak yang mulia. Akhlaklah cara kita dekat dengan Rasulullah. Salah satu akhlak yang dicontohkan Rasulullah adalah kejujuran. Rasulullah telah mengenalkan konsep kejujuran sejak 14 abad yang lalu, sehingga beliau disebut dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kredibilitas beliau telah mengantarkan beliau untuk sukses dalam berbagai bidang: perniagaan, SDM, sosial budaya, hukum, politik, dakwah, dan keluarga. Menurut beliau, minimal ada 3 sebab sehingga seorang disebut kredibel. Ini juga sejalan dengan nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Yang pertama, jujur dan terpercaya, trust and integrity. Orang jujur adalah orang yang merdeka, tidak takut dengan siapapun, bebas mengatakan serta berbuat benar. Perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Yang kedua adalah cakap, profesionalisme. Orang-orang akan puas dengan apa yang dikerjakannya. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, pandai berinovasi dan kreatif, excellence. Zaman terus berubah, orang-orang bergerak maju ke depan. Andai kita tidak berubah, lambat bergerak, kita pasti akan terpinggirkan oleh mereka yang kreatif dan inovatif. Adapun dalil yang berkaitan dengan inovasi ini terdapat dalam surat Al-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan-keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sahabatku generasi milenial, kita bisa memetik hikmah dari kisah Abdullah bin Mas'ud. Pentingnya menanam nilai kejujuran di dalam bekerja, memiliki sense of belonging terhadap lembaga yang kita cintai ini. Berikan kontribusi lebih agar kita bisa menuai hasilnya di kemudian hari.
karena bekerja adalah ibadah yang panjang. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69 disebutkan bahwa orang-orang yang jujur akan memperoleh nikmat yang besar dan akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita agar selalu bersama orang-orang yang jujur. At-Taubah ayat 119. Bawalah nilai-nilai Rasulullah dalam setiap pekerjaan kita, khususnya kejujuran. Hadirkan sifat akhlak Nabi Muhammad dalam hati agar kita sukses dalam berbagai spektrum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.